Di antara tanda terjaganya kemurnian ajaran Islam adalah keberadaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana serangkaian tindakan dan ucapan beliau dapat diwariskan kepada umatnya, meski jarak waktu selama lebih dari 1000 tahun memisahkan. Rentang waktu yang cukup lama, penyebaran agama Islam hingga lebih dari 2/3 wilayah bumi, bergantian dari masa ke masa. Semua itu menjadi titik rawan bagi keaslian dan kemurnian riwayat hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Allah telah mengilhamkan kepada sekelompok ulama di masa dahulu, sehingga mereka mampu merumuskan standar keaslian sebuah hadis. Standar itu kelak menjadi disiplin ilmu dan pisau bedah untuk membedakan mana hadis makbul atau dapat diterima dan mana yang mardud atau tertolak. Hadis makbul adalah hadis yang telah memenuhi sejumlah kriteria, syarat, dan sifat-sifat sehingga diakui sumbernya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jenisnya ada 4 macam, yaitu hadis sahih lidatihi, hadis hasan lidatihi, hadis sahih li ghairihi, hadis hasan li ghairihi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, hadis sahih lidatihi adalah hadis yang tersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil serta kuat ingatannya dari awal hingga akhir sanad tanpa ada cacat dan penyimpangan. Maksud dari sanad yang tersambung adalah setiap rawi hadis tersebut benar-benar telah mendengar dari sumbernya. Sedangkan kriteria adil, seorang rawi haruslah seorang muslim, baligh, berakal, tidak fasik dan tidak tercela perilakunya. Rawi juga harus dhabit atau memiliki ingatan yang kuat dan sempurna hafalannya. Rawi tidak boleh syadz atau menyimpang. Maksudnya, riwayat yang dibawakannya tidak boleh menyimpang atau menyelisihi riwayat dari rawi lain yang lebih terpercaya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa agar sebuah hadis memiliki derajat sahih, ia harus memiliki 5 syarat, yaitu: pertama, sanadnya harus bersambung. Kedua, rawinya harus memiliki sifat adil. Yang ketiga, rawinya harus dhabit atau sempurna ingatan dan hafalannya. Yang keempat, tidak ada syadz. Dan yang kelima, tidak ada ilat atau cacat. Apabila hilang salah satu dari kelima syarat ini, hadis tersebut tidak bisa dinamakan hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi 7 tingkatan. Pertama, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah tingkatan hadis sahih yang paling tinggi. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja. Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim saja. Keempat, hadis yang memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim, namun mereka tidak memasukkan ke dalam kitab mereka. Kelima, hadis yang memenuhi syarat Al-Bukhari, tapi tidak ia masukkan ke dalam kitab sahihnya. Keenam, hadis yang memenuhi syarat Muslim namun tidak dimasukkan ke dalam kitab Sahih Muslim. Ketujuh, hadis sahih yang belum memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim namun digolongkan sebagai hadis sahih oleh pakar hadis lain keduanya seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ketika Al-Bukhari dan Muslim disebut bersamaan, terkadang memakai istilah syaikhain. Syaikhain yang dimaksud adalah Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan syarat Al-Bukhari atau syarat Muslim atau syarat syaikhain? Syarat syaikhain atau salah satu dari keduanya adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur rawi-rawi yang berada dalam kitab keduanya atau salah satu dari keduanya, dengan tetap menjaga tata cara bagaimana syaikhaini meriwayatkan hadis mereka. Seringkali juga kita mendengar istilah mutafakun alaihi. Jika di ujung sebuah hadis ditulis perawinya mutafakun alaihi,
Berarti hadis itu adalah hadis yang disepakati oleh Syaikhain atau Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hadis hasan lidzatihi. Secara bahasa, hasan berarti bagus atau indah. Hadis hasan menurut definisi Ibnu Hajar adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak ada cacat dan tidak ada syad. Inilah definisi hadis hasan lidzatihi. Jika tingkat hafalan perawinya sedikit lemah dengan semua syarat lainnya di atas, maka ia menjadi hadis hasan li ghairihi. Dalam kaitannya sebagai landasan hukum, hadis hasan kedudukannya sama seperti hadis sahih, meskipun sedikit lebih rendah kekuatannya dibandingkan hadis sahih. Hadis hasan dijadikan landasan hukum oleh mayoritas pakar fikih dan mereka amalkan. Dalam Sunan At-Tirmidzi seringkali dijumpai hadis dengan status hasan sahih. Bagaimana satu hadis dapat memiliki dua derajat yang berbeda? Berikut ini penjelasan Ibnu Hajar tentang derajat hadis hasan sahih. Pertama, jika hadis tersebut memiliki dua jalur atau lebih, maka artinya hadis tersebut derajatnya hasan ditinjau dari satu sanad dan sahih ditinjau dari sanad yang lain. Kedua, jika hadis tersebut hanya mempunyai satu jalur atau sanad, maka hadis itu dianggap hasan oleh suatu kelompok dan kelompok lain menganggapnya sebagai sahih. Ketiga, hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan lidzatihi jika diriwayatkan dari jalur lain hadis yang semisalnya atau yang lebih kuat darinya. Atau dengan kata lain, ia adalah kumpulan beberapa hadis-hadis hasan lidzatihi. Dinamakan dengan sahih li ghairihi karena sahihnya hadis tersebut bukan karena sanad hadis tersebut, namun karena bergabungnya hadis-hadis yang lain kepadanya. Contohnya adalah hadis Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salatin." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Kitab At-Taharah. Muhammad bin Amr bin Alqamah adalah termasuk orang yang terkenal dengan kejujuran dan kehormatan. Akan tetapi, ia bukan termasuk orang yang matang dalam hafalannya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ia dhaif atau lemah dari sisi hafalannya. Namun sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa ia siqah karena kejujuran dan kehormatannya. Maka hadisnya dari jalur ini adalah hadis hasan. Ketika digabungkan kepada riwayat-riwayat dari jalur lain, hilanglah apa yang kita khawatirkan dari sisi buruknya hafalan. Dengan demikian, tertutuplah kekurangan yang sedikit, sehingga sanad hadis ini menjadi sahih dan disetarakan dengan tingkatan hadis sahih. Keempat, hadis hasan li ghairihi. Syekh Muhammad Tahan dalam Taisir Mustalah Al-Hadis menjelaskan, hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang memiliki banyak jalur periwayatan. Syaratnya, penyebab kedhaifannya adalah daya hafal rawi yang dinilai kurang dhabit, bukan karena fasik dan bohongnya perawi. Sebuah hadis dhaif bisa meningkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi dengan dua hal. Pertama, diriwayatkan dari jalur lain satu riwayat atau lebih, dengan catatan jalur lain tersebut sama kedudukannya atau lebih kuat darinya. Kedua, sebab dhaifnya hadis tersebut dikarenakan buruknya hafalan perawinya, atau karena keterputusan dalam sanadnya, atau karena ketidakjelasan para perawinya, bukan karena dosanya perawi atau cacat dalam masalah agamanya. Contohnya hadis yang diriwayatkan dari jalur Syu'bah bin Asim bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah dari ayahnya, bahwasanya ada seorang perempuan dari Bani Fazarah menikah dengan mahar 2 sendal.
Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah engkau ridho 2 sandal sebagai gantimu dan hartamu 2 sandal? Perempuan itu menjawab, iya. Maka Nabi SAW pun membolehkannya. Asim adalah seorang yang dhaif atau lemah hafalannya. Namun Imam At-Tirmidzi mengatakan, dalam bab ini ada hadis dari Umar, Abu Hurairah, dan Aisyah. Maka hadis ini digolongkan hasan dikarenakan datangnya riwayat ini dari banyak sisi. Hadis hasan li ghairihi kedudukannya di bawah hadis hasan li dzatihi. Maka dari itu, jika ada kontradiksi antara hadis hasan li dzatihi dengan hadis hasan li ghairihi, maka yang didahulukan adalah hadis hasan li dzatihi. Demikianlah uraian singkat tentang jenis-jenis hadis yang makbul atau diterima. Klasifikasi seperti ini menunjukkan ketinggian ilmu dan keseriusan para ulama terdahulu untuk menjaga otentitas khabar yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas jasa para ulama tersebut, kita dapat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bentuk ibadah dengan yakin dan mantap. Semua itu karena kita percaya bahwa apa yang kita dengar dan amalkan benar-benar berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan pahala kepada para ulama yang telah berjuang keras demi menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW.